Enggak, Bu. Selamat pagi Pak Ika, Ibu Rani izin join Pak. Oke, selamat pagi Angga. Oke, siap Angga? Sehat Angga? Insya Allah siap Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ngambil minum dulu ya Angga ya, sebentar ya Angga. Siap Pak. Baik, Pak Ika, kita mau tunggu jam 10 atau bagaimana, Bapak? Punten suaranya, Pak. Bangga Bu, mau langsung juga nggak apa-apa Bu. Biar Oke, baik, siap. Bu tidak terlalu, yang penting nanti di jamnya aja jam 10 ya. Ya Bu ya. Oke, ya, siap. Punten Pak, linknya itu saya untuk link penilaian masih Sebentar yang... ya Bu, saya kirimkan ya. Siap, Bapak. Oke, Angga sudah siap? Siap Ibu insya Allah. Sehat ya, Angga ya? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya, mudah-mudahan jaringan juga tidak ada kendala selama proses. Nanti kalau misalnya sempat ada kendala, langsung aja Angga ya. Ya Kalau Bu. misalnya nggak bisa lewat laptop, pakai HP ya, langsung di lettering supaya tidak terlalu lama. Oke, baik, bisa kita mulai Bapak? Mangga Bu, mangga Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga pada pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ika Sartika SSN MSN yang telah berkenan menjadi penguji utama pada sidang mahasiswa bimbingan saya, Angga, ya, dengan judul dari tugas akhirnya adalah Angga dengan judul tugas akhir adalah proses produksi konten media sosial Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor di masa pandemi. Nah, sebelum saya persilahkan waktu kepada penguji utama pada sidang pagi hari ini, kepada Angga selaku mahasiswa yang akan melakukan sidang, saya berikan kesempatan waktunya secara singkat memaparkan hal-hal yang mungkin walaupun kami pembimbing dan penguji sudah menerima file video serta draft tugas akhir, mungkin selama penayangan video itu ada yang belum tersampaikan ya, atau ada hal yang ingin dikonfirmasi dan diklarifikasi, silahkan Angga bisa memanfaatkan waktunya sekitar 2 menit, tidak perlu menayangkan bahan PPT-nya,
Cukup secara langsung saja dan secara tegas dan ringkas. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kembali. Yang saya hormati Ibu Rani selaku dosen pembimbing saya, dan yang saya hormati Bapak Ika selaku dosen penguji dalam sidang tugas akhir saya pada hari ini, yang berjudul Proses Produksi Konten Media Sosial Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor di Masa Pandemi. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang saya. Pertama itu saya memang sudah memfollow dari Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebelum pandemi. Dan itu memang sangat terlihat sekali bedanya sebelum pandemi maupun setelah pandemi, di mana setelah pandemi itu sangat sering sekali untuk mengupdate konten maupun feeds maupun dari Snapgram itu sendiri. Oleh karena itu, sebab saya memilih untuk PKL di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, khususnya pada seksi promosi pariwisata, di mana tugasnya adalah menghandle atau memegang Instagram dari Disparbud itu sendiri, di mana untuk mengedit, memfoto, membuat video, dan lain-lainnya. Di mana sesuai dengan apa yang saya pelajari di perkuliahan. Adapun tujuan yang saya tuliskan dalam proses produksi konten media sosial Instagram Disparbud di masa pandemi ini, yaitu untuk menjelaskan media sosial yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Apa aja sih media sosial yang dimiliki? Lalu tujuan yang kedua itu menjelaskan proses produksi konten media sosial Instagram. Dan yang terakhir mengidentifikasi hambatan serta solusi dalam proses produksi pembuatan konten Instagram Disparbud di masa pandemi. Dari data yang saya terima bahwa media sosial Instagram, media sosial Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor itu ternyata ada 3, yaitu Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan lebih sering untuk dipakai yaitu Instagram. Dan untuk tahap produksinya sendiri, yang saya rangkum yaitu menjadi 3. Ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Oleh karena itu, saya memilih judul untuk proses produksi konten media sosial Instagram Disparbud itu sendiri. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor adalah perangkat daerah yang berfokus pada bidang pariwisata dan kebudayaan dan mempunyai 3 media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan YouTube, serta untuk fokus utamanya sosial medianya yaitu Instagram. Lalu yang kedua simpulannya adalah proses produksi konten media sosial Instagram Dinas Pariwisata dan Kota Bogor, yaitu ada 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Serta kesimpulan terakhir, seksi promosi pariwisata pastinya tentu mengalami hambatan dalam proses produksi konten media sosial Instagram Disparbud. Tapi walaupun mengalami hambatan, dapat diatasi secara bersama-sama dengan cara bekerja sama, berkomunikasi dengan baik sesama tim maupun dengan atasan, serta dengan adanya rapat evaluasi di setiap akhir kontennya yang dilakukan oleh tim seksi promosi pariwisata agar mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun saran yang dapat saya sarankan kepada seksi promosi pariwisata Disparbud, yaitu untuk seksi promosi pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor itu sendiri sebaiknya selalu berkomunikasi dengan baik serta sering mengadakan diskusi bersama kepala seksi promosi pariwisata, kepala bidang pariwisata maupun kepala dinas pariwisata bersama anggota tim lainnya dalam proses menjalankan tugasnya agar terlaksana dengan baik dan agar lebih profesional dan lebih bertanggung jawab lagi untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dapat muncul secara tidak terduga pada saat proses produksi konten media sosial Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Mungkin penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan seperti itu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Angga untuk paparan singkat terkait dengan tugas akhir. Saya akan persilahkan langsung kepada Bapak Ika Sartika, MSN selaku dosen penguji utama. Kepada yang teramat Pak Ika Sartika, waktu dan dapat saya persilahkan. Mangga Bapak. Baik, terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Oke, mungkin langsung saja. Ibu mohon izin saya untuk berbagi pengalaman mengkonfirmasi apa yang disampaikan di makalah Saudara Angga Dwi Saputra Zulkarnain. Baik, secara pemaparan bahwa
ini sudah runut begitu ya, Angga ya, sesuai dengan panduan dan sebagainya begitu ya. Akan tapi mungkin nanti ada beberapa konsistensi yang tidak tidak konsisten gitu ya terhadap teknik penulisan itu sendiri ya, terkait dengan beberapa istilah asing gitu ya. Kemudian juga ada beberapa yang kata sambung yang digunakan di awal gitu, dan juga awalan di untuk menunjukkan tempat kita itu terkait dengan beberapa hal terkait dengan format penulisan gitu ya. Begitupun draft yang saya terima ini kalau secara runutan itu sudah sesuai dengan panduan, akan tapi belum mirrornya ya, enggak ya, belum ini ya, format mirror page-nya ya yang belum disesuaikan gitu ya, enggak ya. Baik, Pak. Oke. Mungkin itu untuk terkait dengan formatnya begitu ya, enggak ya. Begitupun juga beberapa hal terkait dengan video presentasinya. Mungkin ini juga masukan begitu ya, mungkin bukan harus direvisi begitu ya, mungkin untuk kedepannya begitu ya, enggak ya, karena kan nggak mungkin ya videonya lagi direvisi begitu ya. Jadi Angga sudah menghadirkan videonya atraktif, begitu, akan tapi ada yang lupa barangkali sudut pandang ketika video Angga itu di sebelah kiri gitu ya, tetap pandangan ke kiri gitu ya. Jadi seolah-olah melihatnya ruang space yang besar itu kan sebelah kanan, tapi melihatnya sebelah kiri gitu ya. Nah, mungkin itu yang kurang, kalau tidak salah di menit 11 ya Angga ya. Itu di menit terakhir gitu ya, yang kurang ini ya, gitu ya, posisinya gitu ya. Jadi posisi menjelaskannya di awal bagus gitu ya, tapi di akhir hanya mungkin sudut pandangnya saja gitu, yang kurang proporsional gitu ya, enggak ya, seperti itu. Baik, Pak. Tapi secara substansi dan sebagainya itu sudah sudah tersampaikan dengan jelas begitu ya, hanya mungkin ketika melakukan editing saja begitu ya. Oke, Angga, terkait dengan makalah laporan tugas saya ini, beberapa hal yang ingin saya konfirmasi terkait dengan laporan akhir ini. Oke ya. Tadi Saudara Angga menyampaikan bahwa di hambatan itu akan ada yang tidak tiba-tiba gitu. Selama PKL apakah hambatan itu selalu ada, yang tiba-tiba ada gitu ya, seperti yang Angga tadi sampaikan? Iya, Pak. Hambatan itu selalu ada sih, Pak. Jadi setiap kita terjun ke lapangan untuk mengambil konten, pasti hambatannya ada aja yang baru, walaupun memang beberapa kali hambatan itu sama, Pak. Seperti itu. Jadi hambatannya selalu aja gitu ya, walaupun Iya, tetap Pak. itu berulang terus ya, enggak ya? Iya. Oke. Dan penyampaian juga sudah dilakukan di situ ya, enggak ya? Udah Iya, Pak. disampaikan di saran juga ya. Oke, terkait dengan ini, Angga ini kan selain duta dari komunikasi dan juga ini mengambil judul di Kota Bogor ini juga ini tidak jauh dari apa yang Angga lakukan gitu ya, enggak ya? Iya, selama di komunikasi gitu ya, enggak ya? Iya, Pak. Betul, Kenapa Pak. judulnya mengambil media sosial ya, Iya. sebagai sorong media gitu ya, enggak ya, untuk memberikan sebuah citra positif begitu ya terhadap Dinas Komunikasi Informasi Kota Bogor ya, enggak ya? Dinas Pariwisata, Betul, ya? Pak. Oh, Dinas Pariwisata Kota Bogor ya, betul ya, enggak ya? Iya, Pak. Oke, kalau melihat dari proses komunikasi di sini, Dinas Komunikasi Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor ini sebagai apa, enggak? Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Pak. Jadi Kalau dinas dilihat dari proses komunikasi ini, enggak? Jadi Dinas Pariwisata dan Sebagai Kebudayaan. apa? Jadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor termasuk dalam istilahnya dia melayankan juga pelayanan publik, Pak. Jadi di Instagram Dinas Pariwisata juga kan salah satu pemerintahan yang khususnya menyalurkan informasi terkait bidang dari dinas itu sendiri, salah satunya pariwisata dan kebudayaan. Jadi di sini mungkin komunikasinya bisa dibilang satu arah dan dua arah. Satu arahnya kita Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor ini
menyampaikan informasi terkait kepariwisataan, kebudayaan melalui media sosial yaitu Instagram, dan nanti ada juga secara dua arah dengan adanya melakukan salah satu feedback dari para audiens, dari para followers itu sendiri dengan adanya informasi-informasi mungkin yang giveaway atau yang saling ingin berinteraksi dengan para followers, itu bisa dibilang dua arah gitu Pak. Jadi Dinas Pariwisata ini termasuk penyedia informasi dalam komunikasi yang dibilang bisa cukup di bidang pemerintahan gitu Pak. Oke, baik. Ada lagi nggak yang mau sampaikan atau sudah cukup? Cukup Pak. Oke. Tadi Angga sudah memaparkan bahwa Facebook, Instagram, dan YouTube begitu ya. Betul Nah, Pak. dari ketiga media ini, mana feedback yang paling banyak Angga? Apakah Facebook, IG, atau YouTube, dan juga sudah dipaparkan di laporan tugas akhir ini, sudah disampaikan atau belum dari ketiga media tersebut? Baik Pak, untuk dari pemaparan ketiga media tersebut Pak, sudah saya paparkan dari mulai Facebook, Instagram, dan YouTube. Tapi untuk dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor memiliki ketiganya, dan Instagram itu memang tersambung dengan Facebook Pak. Jadi Facebook itu kalau misalkan upload di Instagram, akan upload juga di Facebook. Tetapi yang sering banyak mendapatkan feedback untuk saat ini itu dari Instagram sendiri Pak. Karena memang kita di Dinas Pariwisata, media sosial yang paling aktif atau yang sedang digencar-gencarkan itu adalah Instagram Pak. Dengan ada informasi di feeds maupun di Snapgram, jadi yang lebih banyak feedbacknya itu di Instagram. Oke, berarti Facebook dan YouTube ini sebagai yang kedua gitu ya, walaupun IG dan Facebook dan itu juga kan terhubung ya enggak ya? Iya, betul tapi Pak. tetap para masyarakat atau yang ingin mengetahui terkait dengan ini banyaknya di story Instagram ya, karena dengan mungkin milenial ini begitu ya? Iya, betul Pak. Jadi memang kalau mungkin di Instagram sendiri istilahnya sudah mencakup dari YouTube dan Facebook ya Pak. Kalau dari YouTube kan memang dia video media sosial yang video. Nah, di Instagram sendiri juga memang punya fitur sendiri Pak buat video. Jadi kita merambah ke Instagram karena videonya itu tidak harus memasukkan ke YouTube, tapi juga bisa ditampilkan di Instagram itu sendiri Pak, walau hanya beberapa menit dan terkendala masalah waktu kalau di Instagram itu Pak dibandingkan di YouTube. Kalau untuk di Facebook sendiri memang kita juga tersambung ke Facebook dan apa yang disampaikan di Instagram ke-share juga di Facebook Pak, seperti itu Pak. Tapi untuk masalah feedback itu feedbacknya lebih banyak di Instagram. Mohon maaf Ibu dan Angga, ada sedikit telepon terkait dengan ujian Pak. ini. Katanya berubah nggak? Udah berubah. Enggak Bapak. Ya Bapak, udah Bapak. Oke, baik. Mungkin saya lanjutkan lagi. Baik, Angga. Untuk persentase nggak di sini belum tergambarkan atau sudah nggak di TA-nya nggak persentase dari Facebook, IG, dan YouTube-nya nggak? Tadi yang udah dipaparkan, saya menajamkan kembali. Apakah sudah dipaparkan di makalah di laporan ini terkait dengan persentase Kalau untuk presentase sendiri Pak, karena saya memakai pengambilan data kualitatif di mana saya menjelaskan terkait pengalaman yang saya temukan di lapangan gitu Pak. Jadi memang kalau untuk presentase dari Instagram, Facebook, dan YouTube sendiri itu presentasenya lebih banyak sudah tergambarkan menurut saya Pak ke Instagram dengan adanya proses produksi di Instagram itu sendiri Pak. Jadi memang presentasinya lebih dominan ke Instagram.
Oke, mungkin selama PKL itu Angga iseng gitu, melihat nih follower IG berapa, kemudian Facebook berapa, dan yang tag YouTube berapa gitu. Apakah sempat terpikir ke situ gitu ya? Karena itu juga bisa menjadi barangkali persentase yang bisa Angga lakukan begitu ya selama masa PKL gitu ya. Dan apakah selama masa PKL dan sekarang pasti akan berbeda begitu ya, Angga Iya ya, Pak, betul. selain dari jumlah follow dan sebagainya, apakah Angga waktu pelaksanaan PKL melihat seperti itu atau tidak gitu ya. Iya, Mungkin ini juga nanti menjadi bahan untuk dipertimbangkan gitu ya, Angga ya. baik Pak. Seperti itu. Oke, di sini Angga karena di bab 2 ini terkait dengan lokasi PKL dan sebagainya ya, berarti ini Angga itu ada di seksi keberapa enggak? Bidang ekonomi kreatif atau di seksi promosi atau di sesi apa enggak? Di Iya Pak. dinas kebudayaannya. Iya Pak. Jadi saya itu PKL pada seksi promosi pariwisata Pak, di mana seksi promosi pariwisata itu di bawah dari kepala dinas kepala seksi di atas seksi promosi pariwisata ada kepala seksi promosi pariwisata, di atas kepala seksi promosi pariwisata itu ada kepala bidang pariwisata. Nah, di kepala bidang pariwisata itu ada langsung ke kepala dinas, Pak. Jadi saya berada di bawahnya kepala bidang pariwisata dan berada di bawah kepala seksi pariwisata, Pak. Kepala Oke, jadi seksi di promosi bidang pariwisata. keempat ya. Iya, Jadi Pak, di di bidang kepala keempat. bidang pariwisata dan di bawah naungan seksi promosi ya, Iya, Pak ya. betul, Pak. Oke, kalau promosi itu apa enggak? Kalau promosi itu Promosi. promosi, oke, Pak. Promosi itu kegiatan menginformasikan atau memberi informasi kepada khalayak ya Pak, yang sesuatu berita atau tayangan yang ingin dijual atau ingin diberitahukan kepada masyarakat guna kepentingan dari yang ingin mempromosikan suatu produk atau berita atau konten itu sendiri Pak. Jadi kalau kalau kita ingin jualan, kalau ingin laku, promosi. Kalau kita membuka suatu hal baru, kita ingin dikenal halayak, kita promosi. Gitu Pak. Jadi promosi itu menurut saya memberitahu hal-hal baru atau uh, menginformasikan atau memperkenalkan suatu hal baru kepada halayak Pak. Agar halayak itu bisa tahu dan tertarik atas berita yang diinformasikan. Itu promosi. Oke, Mungkin itu jadi Pak. promosi itu sendiri masuk kepada tujuan komunikasi kan ya enggak ya? Iya Pak. Oke, saya hanya mereview saja enggak. Apakah masih ingat dengan tujuan komunikasi itu apa saja selain tadi yang disebutkan promosi enggak? Tujuan komunikasinya Pak. Ya, kan tadi udah promosi sudah. Selain promosi, apalagi enggak yang Angga ketahui terkait dengan tujuan komunikasi? Tujuan komunikasi itu selain menginformasikan, tentu juga bisa menambah istilahnya menambah pengetahuan baru Pak bagi para halayak, lalu juga bisa menggambarkan identitas suatu instansi, lalu juga dapat mungkin mencapai sesuatu yang diinginkan dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari komunikasi itu sendiri. Lalu mungkin dari dinas pariwisata itu sendiri juga tujuan dari komunikasi itu sendiri untuk agar tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi untuk mempromosikan dari UMKM ataupun dari konten-konten yang diupload di media sosial Instagram dari Disparbud Pak. Oke, kemudian saya lanjutkan, Angga ini kembali mengkonfirmasi terkait dengan data yang ada di ini di halaman 30 ini terkait dengan bahwa Angga ini adalah di tahap pelaksanaan gitu ya, bahwa ada beberapa teknik terkait dengan gambar yang akan disampaikan baik itu di IG dan sebagainya gitu ya. Iya Pak. Saya mau mengkonfirmasi saja begitu ya. Mungkin
pertama di halaman 30, kita di gambar 9. Nah, ini adalah teknik high angle ya, enggak ya? Nah, mungkin gambarnya kayaknya kurang agak sedikit tinggi ya, enggak ya? Mungkin Oh iya ini Pak. bisa kan ya. Karena ini seolah-olah kayak seolah hampir sama di atas eye level gitu ya. Mungkin Iya hanya Pak. tingginya aja. Nah, mungkin terkait dengan apa yang disampaikan, mungkin ini gambarnya saja ya, enggak yang kurang Iya Pak. pas gitu ya untuk high angle-nya ini gitu ya. Nah, kemudian ini kan menurut Bona ini ya, enggak ya, Iya teknik Pak. ini menurut Bona apa namanya, referensi yang di awal ya, Bona dari DN ya, menurut ini itu kan ya. Nah, ada beberapa hal gambar yang mungkin ini kurang pas gitu ya, enggak ya, terkait dengan pertama adalah gambarnya bukan pengertiannya gitu ya. Terkait dengan gambar high angle itu mungkin gambarnya sedikit kurang tinggi begitu ya. Nah, kemudian gambar di low angle Angga, coba dilihat di halaman 31. Iya Pak. Nah, mungkin secara kasat mata ini gambarnya adalah hampir sama dengan gambar 11 A level. Apa yang sekiranya Angga ketahui tentang low angle itu sendiri, Angga? Nah, di sini udah jelas ya, teknik pengambilan gambar low angle itu dari bawah objek. Kesan ditimbulkan objek terlihat dominan dan besar. Dalam pengambilan gambar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dengan high angle biasanya digunakan untuk memotret model jarak yang cukup jauh. Nah, sebentar nggak, kenapa low angle tapi di sini high angle ya? Yang halaman berapa Pak? Halaman 31. Ini low angle adalah teknik pengambilan gambar dalam pengambilan gambar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dengan high angle biasanya digunakan untuk memotret model dari jarak yang cukup jauh guna menciptakan mega, gagah, dan powerful. Nah, apakah ini high angle itu powerful atau low angle yang powerful? Oh iya Pak, saya ada ini Pak, ada apa, salah typo Pak di situ. Oke, berarti bukan high angle ya, low angle ya? Iya Pak, low angle Pak di situ. Oke, nah, kalau low angle saya memahami, tapi high angle Iya. yang saya tanyakan kenapa high angle gitu ya. Mungkin juga secara gambar ini hampir sama dengan eye level, ya enggak ya? Iya ya. Oke, ini mungkin kalau ada gambar lain, nah mungkin ini halnya sama dengan Prog A. Nah, Prog A ini beda dikit ya enggak ya dengan pengambilan gambarnya ya enggak ya. Iya, Mungkin Pak. harus di apa namanya, kalau ada gambar lain gitu ini alangkah baiknya mungkin di apa namanya di lebih baik disesuaikan dengan teknik Prog A-nya gitu ya enggak ya, karena Baik, Pak. Prog A ini kan berbedanya kita mengambil dari sudut pandang seolah-olah kamera itu menempel kepada kan Prog A itu kayak kodok kan ya, pandangan katak gitu kan ya. Nah, Dari bawah ini sekali ya Pak. ya, ini merasa kita belum diarahkan bahwa ini dari bawah sekali gitu ya enggak ya. Jadi ini mungkin kita hanya jongkok gitu ya. Nah, kalau jongkok mungkin masih kepada low angle gitu ya. Iya, Pak. Terkait ini. Nah, mungkin ini ya terkait dengan teknik-teknik yang disampaikan ya, terutama untuk pendukung visualnya begitu ya enggak ya. Iya, Pak. Nah, Baik, Pak. oke, kemudian di sini sudah sangat detail gitu ya, terkait dengan apa yang disampaikan gitu dengan visualisasi dan sebagainya. Kemudian terkait yang kedua bahwa ini adalah menggunakan apa namanya infografis ya enggak ya? Iya Pak, Oke. infografis. Sementara ini Angga kan semester lalu mempelajari tentang desain grafis dan sebagainya dan lain sebagainya dia terkait dengan bagaimana komunikasi visual itu ya enggak ya. Nah, sebetulnya apa sih itu infografis enggak yang disampaikan di Instagramnya Dinas Pariwisata Bogor, Kota Bogor ini enggak? Infografisnya itu apa sih enggak? Infografis. Iya Pak, jadi untuk penjelasan infografis sendiri dia sama halnya seperti konten-konten lainnya yang diupload oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.
Tapi di sini kalau infografis itu mungkin hal-hal yang berkaitan dengan informasi Pak, yang di mana informasinya itu dibuat secara menarik dengan adanya bantuan gambar atau desain yang lebih bagus lagi, guna untuk menambah pengetahuan dari si pembaca, dari followers Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Contoh yang diproduksi infografis dari Instagram Disparbud ini, dia menginformasikan tentang akronim atau nama akronim kuliner khas Jawa Barat. Nah, di sini infografisnya mungkin informasi seputar akronim kuliner khas Jawa Barat, di mana infografisnya dibantu dengan adanya gambar itu sendiri dan dengan desain-desain yang cukup menarik dan menambah khalayak untuk lebih memahami mungkin dari penjelasan atau narasi yang disampaikan, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, Angga, selama PKL ini kan ini akronimnya tentang kuliner yang ada di Jawa Barat, khususnya Bogor ya. Iya, Pak. Nah, selama praktik kerja lapangan, selain akronim kuliner Jawa Barat ini, apakah ada lainnya yang infografisnya yang disampaikan selain ini gitu nggak? Ada, Pak. Ada apa nggak? Ada. Jadi banyak infografis yang diproduksi dari seksi promosi. Salah satunya adalah peraturan-peraturan, Pak. Peraturan-peraturan yang baru dari, apalagi selama pandemi gini, pasti Pak banyak surat perintah dari atasan, saya disuruh oleh kepala seksi untuk tolong buatkan infografis terkait surat edaran perwali segini gitu Pak. Nah, salah satunya itu ada perwali Pak, undang-undang yang pasti dalam pandemi ini sering diluncurkan adanya perwali baru, lalu infografis tentang cara memotret yang baik, untuk mengambil konten yang baik seperti apa, itu pernah diupload juga di Instagram Disparbud, dan lain-lainnya Pak. Jadi memang ada beberapa infografis yang dibuat sesuai dengan arahan dari atasan Pak, seperti itu. Oke, karena di sini baru kuliner akronimnya kuliner saja ya enggak ya? Jadi Iya, informasi Pak. yang itu belum ada ya. Iya, Jadi Pak. belum tergambarkan gitu ya. Okay. Oke, terutama di sini ada caption dan sebagainya, juga 5W1H ya enggak ya? Iya, Pak. Nah, ini menurut referensi siapa yang Angga terapkan di sini enggak? Karena kan 5W struktur 5W1H itu banyak enggak? Nah, yang Angga di sini kutip ini menurut siapa enggak? Nah, untuk 5W1H di sini Pak, di sini memang saya adanya wawancara dengan Kak Dita, di mana itu merupakan salah satu anggota dari tim seksi promosi pariwisata Pak. Jadi untuk pembuatan caption, dia bilang pada saat saya wawancara, unsurnya harus mengundung dengan unsur 5W1H itu apa, di mana, kapan, di mana. Makanya saya nulis seperti ini Pak. Seperti itu. Mungkin ini berarti saran begitu ya Angga ya. Iya, jadi Pak. nanti supaya ini memperkuat argumentasi Angga Iya. ya, bahwa yang 5W1H ini yang ada di lapangan kemudian diperjelas misalkan oleh siapa gitu ya, hanya dikutip saja nggak menurut siapa gitu ya. Nah, beberapa hal terkait dengan typo ya, ini kayaknya biasa ya Bu ya, terkait dengan hal dan sebagainya gitu ya. Karena saya rasa melihat dari apa yang dilakukan oleh Angga ini luar biasa gitu ya Angga ya, bahkan Angga menjadi katakanlah katakanlah general figurnya gitu ya untuk mempromosikan ini ya Angga ya di Dinas Pariwisata ini kan. Iya, kebetulan itu yang saya cantumkan di situ memang semua hasil karya saya Pak, yang yang saya cantumkan gambar-gambar. Nah, kebetulan ini mengedit di PN itu mengeditnya di HP Pak. Android ya Angga ya? Iya, betul Pak. Di Android ya. Oke. Nah, ini beberapa hal mungkin saya mengkonfirmasi ya terkait dengan apa yang disampaikan. Terkait juga dengan hambatan ini sudah sangat rinci begitu ya apa yang disampaikan. Nah, mungkin hanya konsisten
kompetensi yang harus diperhatikan ya enggak ya, Ya, Pak. sebagiannya. Nah, kemudian mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Nah, Angga ini kan di Dinas Pariwisata Pariwisata. Ya. Kota Bogor ya. Selama ini apakah ada kolaborasi enggak sama Dinas Pariwisata yang katakanlah lingkup yang paling luas mungkin Jawa Barat gitu ya. Tapi mungkin lingkup yang sangat kecil adalah kita ambil contoh kabupaten ya. Apakah ada kolaborasi terkait dengan dinas pariwisatanya itu enggak, atau selalu beririsan gitu ya, enggak langsung masing-masing, selalu ada kolaborasi gitu. Apakah selama masa PKL itu ada kolaborasi antara dinas pariwisata Kota Bogor dengan katakanlah Kabupaten Bogor, contoh kecilnya, atau yang cukup luasnya adalah misalkan Jawa Barat atau mungkin dinas pariwisata Indonesia gitu enggak? Ada enggak waktu selama itu Angga? Iya, Pak. Untuk kolaborasi dengan dinas-dinas terkait lain yang ada di Kota Bogor, mungkin kalau yang saya alami pada saat PKL itu untuk kerjasama atau kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor, itu saya tidak mendapatkannya, Pak. Tapi saya di sini melihat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor berkolaborasi dengan dinas-dinas lain, yaitu di Kota Bogor itu sendiri, Pak. Salah satunya contohnya seperti kolaborasi dengan Kominfo, di mana berkolaborasi terkait pembuatan situs wisata Kota Bogor, di mana Dinas Pariwisata meminta bantuan kepada Diskominfo Kota Bogor untuk membuatkan situs website dari wisata Kota Bogor yang nantinya akan diperuntukkan untuk warga Kota Bogor maupun warga pendatang yang akan dihandle sendiri oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor gitu, Pak. Jadi untuk kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Kabupaten Bogor, selama saya PKL saya belum melihatnya sih, Pak. Seperti itu. Oke, jadi belum ini ya, baru hanya antar Kota Bogor ya enggak ya? Iya, Pak. Seperti itu. Selama Angga PKL gitu ya. Iya, Pak. Oke, kemudian sebelum ke Ibu Hairani, Angga, saya mau satu lagi nih, agak penasaran ya enggak? Oke, Angga, kalau melihat dari judul yang Angga ini terkait dengan pariwisata, apakah ada tawaran tersendiri gitu ya secara pribadi dari Dinas Pariwisata bahwa Angga nanti kalau sudah lulus di sini gitu ya, seperti katakanlah di rekrutmen untuk ditarik seperti itu enggak? Apakah ada minat untuk di sini sebagai duta budaya? Iya, Pak. Jadi memang sebelumnya saya ini memfollow dari Instagram Dinas Pariwisata ini, memang saya salah satu duta pariwisata ya, Pak, Mojang Dejaka gitu Kota Bogor. Oleh karena itu memang saya sudah memfollow Instagram Disparbud sejak lama. Nah, untuk masalah tawaran itu sendiri memang suka ditawarkan, Pak, karena memang juga setelah saya sudah tidak PKL itu masih saja ada saya membantu terkait pembuatan konten gitu, Pak. Jadi memang sih saya belum memutuskan niat atau enggak untuk melanjutkan di situ, tapi sejauh ini sih sudah ada tawaran, Pak. Bahkan saya sampai mendapatkan sertifikasi kompetensi, Pak, yang saya lampirkan di tugas akhir, di mana saya sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP terkait pemandu wisata. Jadi itu merupakan pengalaman yang berharga bagi saya gitu, Pak. Oke, ya, nilai plus lah ya enggak ya, bahwa Iya, Pak, ini betul. sekarang itu perlu sertifikasi gitu ya, Iya, jangankan betul, Pak. mahasiswanya, dosen pun juga harus mempunyai gitu ya. Iya. Oke, enggak. Ini mungkin saya kepo lagi enggak sebelum ini. Apakah setelah lulus ini Angga mau melanjutkan sekolah atau langsung bekerja enggak? Kalau untuk saat ini sepertinya saya akan bekerja dulu, Pak, karena saya ingin menambah Pak, pengalaman, dan siapa tahu ada kesempatan-kesempatan saya nantinya untuk bisa bertemu dengan orang lain atau relasi, dan nantinya juga bisa
menambah saya untuk bisa melanjutkan pendidikan, entah dari beasiswa dari tempat kerja saya atau dan lain sebagainya. Mungkin saya akan kerja dulu, Pak. Oke, baik ya. Mungkin itu Bu untuk pertanyaannya. Nah, mungkin saran nanti daftar pustaka yang apa yang disampaikan tadi di awal juga oleh Bu Hairani, bahwa nanti mungkin kita akan memberikan sebuah kesepakatan bersama terkait dengan referensi-referensi yang dihadirkan, bagaimana cara penulisannya, baik itu untuk jurnal dan buku, gitu ya, apakah digabung atau tidak, begitu ya. Nah, ini belum menjadi belum disepakati ya, karena kalau di IPB mungkin secara disertasi barangkali ya Bu ya penulisannya ya. Nah, kalau di sekolah vokasi juga ini menjadi bahan yang menarik, harus diselaraskan dengan panduan dan sebagainya. Mungkin itu saja Bu terkait dengan konfirmasi data yang saya konfirmasi terkait dengan sidang Saudara Angga ini, karena ingin memastikan bahwa tulisan yang saya baca ini juga sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh penyaji, bahwa ini adalah banyak tulisan atau statement dari penulis itu sendiri. Nah, mungkin tadi yang saya sarankan ini terkait dengan 5W1H, supaya selain dari narasumber yang penyaji wawancara dengan 5W1H, tentunya juga narasumber tersebut mempunyai referensi dari mana, gitu ya, 5W1H seperti itu. Mungkin itu Bu barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan konfirmasi isi dari laporan Saudara Angga. Mungkin nanti secara pribadi saya akan mengirimkan beberapa coret-coret dari terkait dengan typo dan sebagainya sudah saya tandakan. Jadi saya membaca dari awal sampai akhir, karena ini adalah kewajiban dari penguji dan pembimbing, gitu ya Bu ya. Ketika kita menguji ya harus menelaah semuanya, gitu. Ini menarik juga. Jadi saya pribadi banyak, gitu ya, ketika mendapat selain membimbing juga menguji, menarik hal-hal yang disampaikan oleh mahasiswa. Jadi betul kita hanya tinggal mengarahkan, begitu ya Bu ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ika Sartika selaku dosen penguji pada sidang pagi hari ini. Untuk Angga, ya tadi memang Pak Ika sudah memberikan pertanyaan, kemudian juga tadi sudah mengkonfirmasi ya. Nanti mungkin ini bisa menjadi catatan dan perhatian khusus Angga dalam perbaikan ya, revisinya. Tadi juga sebenarnya saya sempat itu melihat yang high angel, low angel ya. Jadi mungkin untung ada Pak Ika yang mungkin lebih memahami tentang teori dan teknis dalam pendalaman hal ini. Nah, terima kasih Pak Ika. Nanti silakan diperbaiki, Angga. Kemudian tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ika terkait referensi ya 5W1H dari Nasum itu nanti coba dikonfirm ulang ya. Kemudian tadi sempat juga saya memang mengamati bahwa ternyata ada benefit tersendiri dengan Angga melakukan magang, kemudian melakukan penulisan tugas akhir dengan topik ya studi kasusnya itu dengan kaitan konten Instagramnya di Starbud. Nah ini mungkin menjadi Angga ya, mungkin karena kalau Angga nanti sudah lulus, tadi ada benefit saya sudah mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP lagi. Nah betul seperti yang Pak Ika sarankan, ini mungkin bisa menjadi peluang karena belum tentu untuk sertifikasi ini kadang harus bayar ya, lumayan mahal untuk mengikuti pelatihannya dulu. Kemudian nanti belum lagi untuk biaya ujiannya. Nah, kalau kemarin Angga dapat secara gratis, memang difasilitasi atau seperti apa Angga? Iya Ibu, untuk sertifikasi itu sendiri disediakan gratis dari pihak dinas, dan emang itu kuotanya terbatas dan dengan untuk orang-orang tertentu saja Ibu, untuk orang dinas dan sebagainya. Baik, nah itu bisa menjadi poin atau yang bisa diunggulkan oleh Angga ya, memanfaatkan tadi dengan ada benefit yang memang sudah disediakan dari mereka. Nah, bisa jadi malah mungkin mereka sangat mengharapkan Angga bisa memberikan kontribusi. Nah, tapi tadi kembali lagi memang Pak Ika bertanya lagi, kira-kira Angga
akan bekerja di sini kah? Kemudian apakah menjadi bahan pertimbangan? Barangkali mungkin di era sekarang ini kan kita bekerja tidak harus stay di kantor ya, bisa remote from work from home lah istilahnya gitu. Nah, atau bisa juga Angga tidak harus standby jangan katakan 24 jam lah, misalnya saat office hour Angga bisa bekerja di mana tapi sambil melakukan part time atau memberikan kontribusi maksimal untuk Disparbud. Di mana tadi Angga sempat mention juga ini salah satu Mojang Jajaka Kota Bogor ya. Ternyata bisa jadi dibilang ini junior ya. Kebetulan saya dan adik juga dulu tahun 2005 ya sempat mengikuti. Tapi mungkin nggak pernah ketemu kita. Oh iya Ibu. Berarti Ibu itu ya Bu, Mojang Jajaka juga Ibu nih. Iya, kedua ada kegiatan ternyata. Botani Ambassador Bapak. Berarti kita nggak tahu ya, baru tahu sekarang bahwa ternyata baru pernah Mojang Jajaka Kota juga nggak? Angkatan berapa tuh Bu? Angkatan senior Bapak. Oh, angkatan berapa enggak? Saya baru 2019 baru Pak. Ya Angga ya. Iya. Oh, 2019. Lumayan jauh Bapak, sudah beda 10 tahun lebih. Oke, baik. Mungkin itu terima kasih Pak Ika atas masukan dan arahannya untuk Angga. Nanti Angga setelah ini kita akan ada diskusi juga ya untuk perbaikan revisi sebelum Angga mengirimkan hasil revisinya kepada Pak Ika. Dan baik, Ibu. mungkin untuk Angga tetap standby ya. Nanti kita akan umumkan hasilnya setelah mendapatkan dan diskusi dengan Pak Ika terkait dengan hasil sidang pada pagi hari ini. Oke, mungkin begitu Pak Ika, kita break dulu atau bagaimana Pak Ika? Baik, mungkin break 2-3 menit lah ya Bu ya. Mangga Bapak, siap. Atau mau jam 11 Bapak? Oh iya, jam 11 ya lumayan ya. Sekarang masih 10.42 mungkin. Atau mungkin bebas Bu, kalau saya Bu, Ibu mau jam 11 boleh. Oke, baik. Sambil biar ada itu. Ya, barangkali Ibu mau ada agenda lain dulu, sebenarnya kan lumayan ya. Untuk menuliskan itu nilai kan lumayan Bu, kita ngintilin nilai. Baik. Kalau begitu saya break dulu nggak apa-apa ya Pak, jam baik, 11. Jam 11 kita mulai ya Bu ya. Ya, baik. Saya paling tetap standby Pak, tapi saya izin on. Baik. Oke. Baik Angga, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi Angga ya. Baik Ibu. Terima kasih Pak Ika, Ibu Ani. Jam 11 ya Bu ya, kita ketemu ya. Kita entrikan dulu. Mohon Oke Angga ya. Siap, Ibu hatur nuhun Bu. Ya Pak, ini saya tetap di sini atau bagaimana Pak? Ke lobby aja enggak? Oh, kan nanti lobby, ada sidang jam 11 enggak? Oke. Makasih Pak, makasih banyak. Siap.